Nah, kalau ada yang kayak gini, ini perkalian limit ya. Kalau perkalian limit itu gampang banget ya. Ini bisa langsung aja kalian ambil ya, ini itu. Jadinya berapa limit ini? Kemarin kalau misalkan ada limit ya X mendekati 0 daripada sin AX per BX itu apa? A per B. Berarti ini kan langsung aja ya. Bisa jadi berapa? Setengah ya. Setengah ya dikali. Nah, untuk tangan juga begitu ya. Oke, jadinya ini berapa kalau tangannya? Jadi kalau misalkan X bawahnya. Kalau akar X berarti akar X. Berarti ini 2 ya. 2/1 ya. Tepatnya 2/1. Berarti jawabannya apa? 1 ya. Nah, untuk yang begini ya. Nah, ini gimana cara penyelesaiannya? Yaitu gampang banget. Ini kan 3x ya. Jadi kita bisa buat kayak limit X mendekati 0. X kali dengan 1 per X ini bisa jadi 1 ya. 3e kali sin ya 1 per X itu sama dengan 3 ya. Oke, next kita lanjut nomor 44. Coba ya. Kita faktorkan. Jadinya apa? 2x min 1 dengan x min 2 ya. Ini sin, ini kita bisa keluarkan ya duanya ya. Sin 2 kali 2x kurang 1. Nah, coba kalian lihat di sini. Ini yang ini nih, yang ini itu bisa dibuat menjadi, kalau misalkan ada limit x menuju dengan k, misalnya sin AX per BX itu sama dengan 1. Ketentuannya itu apa? Kalau FK-nya itu sama dengan 0. Nah, coba kalian masukkan ini. Kalau setengah dimasukkan ke sini dapatnya 0 kan? Nah, sehingga ini boleh dipakai. Jadinya ini sama dengan 1 ya. Jadi langsung masukkan ini. Setengah dikurang 2 berapa? 1 dikali dengan min 3/2. Jawabannya berapa? Min 3/2 ya. Jadi B jawabannya. Bentar, sorry. Di sini ada 2 ya. Aduh, sorry ya. Ada 2 sini. Berarti kita harus ininya jadinya 1/2 ya. Jadinya ini 1/2. Nih 2 yang ini ya. Nih ya. Jadi 2 ini berarti ini jadinya 1/2. Berarti jadinya min 1/2 ya kali 3/2 itu sama dengan min 3/4. Oke, hati-hati ya karena rupanya ada juga jawabannya di dua-dua nih. Nah, untuk yang begini nih kalau kalian masukkan ya jadinya 0/0 ya kan, karena sin 0 itu 0, otomatis ini jadi 0. Nah, yang ini nih 1 kurang cos 2x itu kan 2 kali 0 itu kan 1 ya, cos 1 ya. 1 kurang 1 0. Jadi karena 0/0 maka kita uraikan ya. Nah, jadi kalau kita uraikan boleh pakai rumus turunan. Cuman kalau Miss lihat ini kan ada produk rule ya. Jadi lebih kompleks. Jadi menurut Miss kalau yang kayak gini nih nggak usah pakai turunan deh. Ya, jadi kita jabarkan yang ini aja. Cos 2x kemarin kan kita udah jabarin tuh. Cos 2x itu apa? 1 kurang 2 sin kuadrat x, ya kan? Nah, ini kan ada 1 kurang 1 jadinya kan? 1 kurang 1. Jadi Miss masukkan lagi terus di sini ada limit x menuju 0 dari x sin x per, nah ini 1 kurang 1 habis ya. Terus ini ada min ketemu sama min jadi plus ya. Oke, jadinya 2 sin kuadrat x langsung aja ya. Boleh ya? Boleh ya gini ya. Nah, kalau yang kayak gini nih, kalau kita turunkan ke bawah nih. Oke, sama dengan. Nah, ini kita bisa dapat 2 bentuk. Bentuk yang pertama itu bentuk yang limit x menuju 0 daripada ini x per 2 sin x. Terus satu lagi itu apa? Sin x dibagi dengan sin x. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan ya. Jadi kita bisa pakai rumusnya ya. Jadi ini kita tutup kurungnya. Jadi kita bisa pakai rumusnya. Kalau yang ini jadinya apa nih? 1/2 ya kan? Yang ini jadinya apa? 1 ya. Jadi jawabannya apa? 1/2. Oke, ini ada yang soal kayak gini nih. Nah, Miss boleh diturunin nggak? Boleh. Cuman kayak Miss bilang tadi, kalau kita turunkan itu kayaknya agak kompleks ya kan. Yang atasnya nih agak kompleks karena ada produk dulu ya kan. Nah,
Jadi kalau ada yang kayak gini, ini kalau kalian masukkan 0 nih jadi punya per 0, makanya ini harus diuraikan. Rata-rata soal limit itu pasti diminta diuraikan ya. Nah, jadi kita keluarkan aja apa yang ada yang sama di situ. Kita keluarkan. Sin 3x ya, dua-duanya ada sin 3x kan? Kita keluarkan sin 3x. Apa yang sisa di sini? 1, di sini min cos 2x. Nah, per 2x pangkat 3. Nah, tadi nih di soal sebelumnya nih, 1 dikurang cos 2x itu apa? Sin kali apa? 2 sin kuadrat x per 2x pangkat 3. Nah, sekarang perhatikan ya, ini mesti cepat aja ya, bukan kerja udah sampai tuh soalnya udah nomor sekian ini. Nah, coba lihat ya, di sini ya, kalian lihat ada x ya kan? Ini ada sin kuadrat x, berarti nanti kan sin kuadrat x jadi sin x, betul? Berarti kan ada tiga trigonometri di atas kan? Sin 3x, sin x, sin x. Yang di bawah juga x-nya ada 3 kan? X, jadi cocok lah satu ya. Nah, jadi kalau udah kayak gini, kita ambil aja koefisiennya. 3, yang atas 3, terus yang ini apa? 2, ya kan? Nah, yang bawah apa? 2. Ya, jadinya apa? 3. Selesai. Oke, nomor 47 ya. Coba lihat di sini. Ini ada bentuk yang kayak gini nih. Nah, ini kalau kalian masukkan cos ya, ini jadinya cos 0 itu adalah 1 kurang 1 itu 0. Yang bawah udah pasti 0, berarti 0 per 0 kita harus uraikan. Nah, tadi kayak Miss bilang, kalau kita pakai turunan boleh, langsung turunin bisa. Cuman lagi-lagi di sini ada produk rule. Kompleks banget turunin tangan 2x kan. Macam ingat aja, apa turunan dari tangan 2x? Apa turunan dari tangan 2x? Tangan x apa turunannya? Secant kuadrat x atau 1 per cos kuadrat x atau secant kuadrat x ya. Nah, jadi ini agak lebih kompleks. Jadi caranya gimana? Uraikan. Masih ingat nggak trigonometri? Cos kurang cos. Miss dulu pernah keluarin rumus nggak nih ya? Pernah keluarin rumus cewek kurang cinta? Pernah nggak? Kenapa Miss nggak keluarin rumus tuh? Belum ya? Kita belum belajar trigono ya? Iya. Mau diajarin? Tapi ingat ya, ada term and condition. Yang pertama, jangan keras-keras ngomongnya. Didengar Pak Cengiz nanti, pas sama ngajarin apa ini? Yang kedua, jangan dipraktekkan. Ya, dulu nih Miss nggak kasih kayaknya ya, karena belum waktunya untuk dikasih. Ya, dulu biarkan hafal dulu. Nggak tahu nih Miss sekarang hafal benar atau enggak. Oke, jadi ada sin, jadi sin A tambah sin B misalnya ya. Berarti kalau Miss tuh saya tambah sayang. Kalau di, kan di itu 2 ya, dikotil tambah 2 ya kan. Nah, kalau di sayang dan itu apa? Perkalian ya. Dan itu perkalian ya, dan cinta. Ya, jadi ini kalau rumus sin tambah sin ya. Kemudian ada yang kedua, rumus saya kurang sayang kalau dicuekin dan selingkuh. Ingat ya, kalau kalian dengar ada orang ngomong kayak gini berarti dia anak murid sama. Kenapa? Karena ini rumus Miss buat sendiri. Copyright ya. Oke, terus cewek tambah cinta kalau dicium cowok. Awas ya, jangan bilang cium cewek ya, sesat. Kalau ini masih lumayan kan, tadi Miss bilang jangan dipraktekkan ya. Cewek kurang cinta kalau kurang disayang, masuk akal kan? Dan selingkuh. Dah ya, paham ya? Saya tambah sayang kalau disayang dan cinta. Saya kurang sayang kalau dicuekin dan selingkuh. Ini selingkuhnya kok jadi kos ya, sorry ya. Selingkuh ini nih. Kalau dicuekin dan selingkuh, sorry ya, ini salah. Dan selingkuh. Oke?
Cewek tambah cinta kalau dicium cowok. Cewek kurang cinta kalau kurang disayang dan selingkuh. Ya. Oke. Nah, ini masuk ke rumus yang mana nih? Cewek kurang cinta kalau kurang disayang. Ya, sin. Langsung aja lanjut ya. Kan sinnya itu setengah daripada ini tambah ini, ya kan? Ini tambah ini berapa? 6. Langsung aja ya. Sin 3x boleh Miss buat, boleh? Boleh aja ya, langsung ya. Sin 3x ya, sin 3x ya. Kemudian ini apa lagi? Kalau kurang disayang dan selingkuh berarti kali sin. Oke, setengah daripada 1 kurang 5. 1 kurang 5 berapa? Min 4. Min 4 setengahnya berapa? Min 2. Nah, makanya kita buat min 2x. Ingat ya, sin itu adalah fungsi ganjil. Jadi kalau sin min 2x itu adalah min sin 2x. Ya, kalau cos itu baru yang genap ya. Kalau genap dia positif ya. Nah, jadi per x tangen 2x. Nah, sekarang udah dapat satu-satu ya. Jadi kita langsung kita inikan. Yang ini sama ini ya. Oke, paham ya? Ini bisa ya sama ini ya. Oke, yang ini, yang satu lagi ini sama yang ini. Oke ya, jadi jawabannya apa? Sama dengan ya, ini limitnya ketinggalan mah ini. Jadi harusnya ke sini tadi masuk. Oke, jadi ini masuknya jadinya kalau kita masukkan jadi berapa? Min 2 ya, min 2 kali 3 ya. Jadi min 2 kali 3 kali min 1. Ya ingat kemarin tuh Miss ada juga tuliskan rumus limit x menuju 0 daripada sin ax ya, sin ax per tangen bx. Ada nggak nih? Ada kan? Itu sama dengan a per b. Nah, cuma di sini ada minnya ya. Jadi min 1. Nah, jawabannya apa? 6 ya, jawabannya D. Oke. Nah, nomor 49 ini kita bisa langsung pakai turunan. Ya. Nah, coba kita pakai turunan ya. Limit x menuju 0 daripada turunan daripada sin x apa? Cos x. Turunan dari sin 5x 5 cos x per turunan dari 6x 6. Nah, masukkan nilai nolnya. Cos 0 1 ya. 5 kali cos 0 5 per 6 sama dengan 1 ya. Jadi menguraikan itu bisa dengan menggunakan rumus, bisa juga dengan menggunakan turunan ya. Ini mah gampang banget nih. Jawabannya apa? 3 per 4. Oke, next. 1 kurang kosain 2x tadi berapa? Sin? Iya, 2 sin kuadrat x ya. Nah, jadi kan bisa nih langsung ya. Jadi ini kalau kalian pecahin jadi apa tadi? 2 sin kuadrat x. Ya kan? Berarti ini 2 ya kan? Per 2 kali 2 sama dengan 1 per 2 ya. Iya. Oke, next. Ini bisa ya. Ini mirip juga hampir sama ya. Jawabannya apa kira-kira nih? Ini kan jadinya 2 sin kuadrat x. Berarti kan ini kan 2 nih. Ada ketemu 2 di sini. 2 per 2 1. Yang ini bagaimana ini? Bisa ya, langsung aja 2 kali 3 2 kali 3 per 5 sama dengan 65. Next. Nah, kalau ketemu gini gimana? Ini oh ya, 1/4. Coba kita lihat tangan x, betul nggak dugaannya? Ini berarti masukkan x dalam kurung x min 2. Nah, perhatikan di sini. Ya, perhatikan. Yang ini jadi apa ntar? Jadi 1. Jadi jawabannya apa? 1 per 0 min 2. Ya kan? Berarti min 1 per 2. Oh, tadi yang nebak-nebak
Bener nggak tebakannya tadi? Belum ya. Nah, nomor 55. Ini kan ada cos ya? Iya, jadinya apa ini? Sin 2 sin kuadrat 2x. Kalau 2x kan x. Kalau 4x berarti 2x. Jadi jawabannya apa coba? Jawabannya apa? 3/2 kali 2 kuadrat. Kan ini ada kuadratnya nih. Ya kan ada kuadratnya nih. Berarti 3/. Oke, next. Nomor 56. Nah, ini soal model UTBK. Pernah dikasih kemarin ya. Ada satu soal yang kayak gini mirip dikasih. Nah, jadi coba kalian lihat di sini. Kita mau menentukan nilai A dengan B nih. Di sini kalau kita masukkan nilai 4, ini bawahnya jadi apa? 0. Supaya limitnya ada, maka di atasnya harus 0 per 0. Kalau di sini misalnya angka, berarti jadinya tak ada kan? Karena sesuatu dibagi dengan 0 itu pasti tak ada limit kan. Kemarin kita kan sepakat itu nggak ada. Ya, tapi kan di sini ada limitnya 5. Jadi supaya dia ada limit, kita harus buat dia jadi 0 per 0. Oke, supaya limitnya ada, maka ya yang di atas yang ini nih, yaitu x kuadrat ditambah a akar x tambah b itu harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau nggak sama dengan 0, maka dia akan nggak punya limit. Hasilnya kan nanti jadi sesuatu kalau dibagi 0 pasti tak hingga atau tidak terdefinisi kan. Nah, jadi nggak punya limit. Jadi kita harus buat dia 0 per 0. Kalau 0 per 0 kalau di limit itu harus diurai. Nah, ya. Nah, jadi kalau kita buat dia jadi 0, maka coba kita inikan. Kita masukkan 4 nilainya. Berarti ini 4 kuadrat berapa? 16 ya. Tambah akar 4 berapa? 2A tambah B sama dengan 0. Di sini kita dapatkan B itu berapa? Min 2A kurang 16. Ini dapat persamaan 1 ya. Nah, terus yang selanjutnya, nah kalian kalau ngerjain kayak gini tuh suka kayak mana? Suka diturunkan atau dikalikan dengan akar konjugat? Kalau limitnya. Kalau yang kayak gini tuh kita gampangnya diturunkan aja ya. Yang kayak gini tuh gampangnya diturunkan aja. Gimana? 4 kuadrat kan? Jadi 4 itu yang mana nih? Ini. Oh iya. Oke ya. Udah ya. Nah, sekarang kita masukkan limitnya. Limit x menuju 4 daripada yang ini nih diturunkan ya kan? Berarti ini jadinya 2x ditambah a kali setengah ya kan? X pangkat min setengah terus apa? Per 1 kan gini kan kerjain limitnya ya kan ya. Dan ini jawabannya apa? Hasilnya nanti dapatnya 5 betul 5 ya. Nah sekarang coba kita masukkan ini 8 ditambah 1 per 4A ini sama dengan 5 ya. Bisa langsung kali silang aja. Oke, jadi ini 1 per 4A itu sama dengan min 3 sama dengan min 12. Nah, kita udah dapat min 12 nih. Masukkan ke sini nih. D itu adalah min 2 kali min 12 dikurang dengan 16 plus 24 dikurang 16 berapa? 8. A tambah B min 12 tambah 8 berapa? Min 4. Udah ada jawabannya sekarang? Ya. Oke, lanjut ya. Soal nomor 57. Ini soal-soal model ujian masuk ini kayak gini nih. Mau SIMAK UI, ujian masuk Undip ya. Ini kayak gini model soalnya. Jadi ini kita lihat lagi di bawahnya ini kan B kurang B jadi 0 kan? Otomatis supaya bisa dicari yang ini harus 0. Ya, sekarang udah tahu ya gimana cara menyelesaikannya. Berarti 4 dikurang dengan akar A X tambah B itu harus sama dengan 0. Supaya limitnya ada.
ya. Nah, kemudian ini kan kalau kita jadikan dia 4 sama dengan akar, betul nggak? Kita bawa ke sebelah kanannya. X tambah B ya, bisa ya. Terus ini supaya hilang akarnya diapain? Dikuadratin. Oke, kita kuadratin, kedua ruasnya kita kuadratin. 16 sama dengan A dalam kurung X tambah B. Oke ya. Nah, sekarang kita masukkan nilai X-nya itu adalah B ya. Berarti 16 sama dengan A, B tambah B. Ini kalau kita ambil A-nya berapa? A sama dengan 16 per 2B. Atau itu sama dengan 8 per B. Ini kita udah dapat hubungannya. A itu adalah 8 per B. Nah, sekarang baru kayak tadi kita masukkan ke dalam limitnya. Oke, kita turunkan 1 per 2 akar. Yang ini nih. AX, A dalam kurung X tambah B. Ya kan, karena pangkat min setengah kan. Bisa langsung turunkan ke bawah gitu. Nah, turunkan yang di dalamnya. Turunannya itu apa? A per min 1 sama dengan B. Turunan dari akar kayak gini nih, akar X itu kan gimana tuh? X pangkat setengah. Turunannya apa itu apa? Setengah X pangkat min setengah kurang 1 kan? Which is min setengah. Ya, makanya tadi mis langsung turunkan 2 akar X gitu. Berarti ini jadinya min A per ya 2 akar A dalam kurung X tambah B sama dengan min B. Next, kita ganti A itu ke dalam bentuk ini 8 per B. Kan ada minnya nih. Nah, minnya itu mis taruh ke atas nih. Nah, min dibagi dengan 2 akar. Pelan ya, pelan-pelan ya. A ini tadi apa A? 8 per B. Oke. Dalam kurung X tambah. Nah, X-nya itu mis hilangkan limitnya. Kalau di sini kan tadi limitnya masih ada nih ya. Nah, ini X-nya itu mis ganti terus langsung. Jadi B ya. Bisa ya. B tambah B. Oke, 2B ya. Oke, bisa. Sama dengan min B. Kita ke bawah deh ya, dari sini. Nah, ini kemudian jadinya min 8 per B ya, sama dengan. Nah, ini bisa langsung kalikan ke sini. Min 2B akar 8 kali 2B 16B per B. Akar 16 berapa? 4 ya. Oke, jadi bentuknya itu nanti menjadi min 8 per B sama dengan min 2B kali 4. Nah, kemudian ini kita bisa sederhanakan ya kan? Ini dengan ini bisa sederhanakan betul? Oke. Minnya juga ketepuk. Dapatnya B kuadrat sama dengan 1. Nah, berarti penyelesaiannya itu apa? B itu antara min 1 atau 1. Tapi yang sah itu apa? Coba lihat di soal. Ada sahnya nggak? B itu kecil pada 0. Berarti kita ambil yang B sama dengan min 1. Nah, kemudian kita udah dapat tadi kan B sama dengan min 1, kita masukkan ke sini ya. Oh, belum selesai. Oh, yang ditanya apa? A kurang B. Carilah nilai A. Berarti 8 per min 1 sama dengan min 8. Oke, berarti ini A kurang B berarti A kurang B. A tadi berapa? Min 8 kurang B tadi apa? Min 1. Jadinya berapa? Min 8 tambah 1 sama dengan min 9. Oh, min 9 dari tadi. Amboy. Dari tadi min 9 terus. Ini kan min ketemu min plus. Di soal kayak gini udah Idealnya sini 1,5 menit sih. 1,5 menit itu ideal. 1,5 menit. Tidak seru waktu matematika.
Isinya ada apa? Kamu kan bisa jadi Cara cepat itu dipakai biasanya tuh untuk apa ya? Makanya orang yang buat soal TBK udah pintar. emang. Coba kalian lihat soal TBK tuh. Misalnya belakangan ini nggak ada lagi yang bisa pakai carcep. Ada pakai carcep itu untuk menyelesaikan soal yang lain. Carcepnya dipakai. Maksudnya singkat itu jangan ditulis semua. Jadi bisa kayak turunan tadi beberapa part itu bisa di skip. Itu carcepnya. Beberapa part tadi bisa di skip. Tadi kan Miss karena harus buat semua kan. Kalau kita kerjakan, kalau kalian udah mahir, 1,5 menit dapat nih, bahkan kurang dari itu. Nomor 58 ini, karena kalian tadi udah mahir yang di atas tuh, kalian aja langsung dapat ya. Apa jawabannya? 1. Yang bawahnya ini kan 0 ya kan? Yang bawah kan 0. Supaya ada limitnya, karena ada nih limitnya 1 nih. Maka limit dari atas itu harus 0. Berarti jawabannya 0. Oke ya, next. Oke, kita lanjut nomor 59. Ini jika ada limit yang seperti ini nih, maka ini kalau kita masukkan nilai limitnya itu, maka kita akan menjadi FA dikurang 3GA sama dengan 2 ya kan. Nah yang ini kalau kita masukkan jadinya 3FA tambah GA sama dengan 1. Maka kalian bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan metode eliminasi. Betul. Kalau eliminasi F berarti yang ini kita kali 3 ya kan. Nah langsung aja Miss kali 3. Berarti 3FA dikurang 3 kali 3 9 ya. 9GA sama dengan 6. Yang bawah 3FA ditambah GA sama dengan 1. Berarti ini diapain? Dikurang, karena ininya sama ya. Kalau tandanya sama berarti dikurang. Min 9 dengan min 1. Min 10 GA itu sama dengan 5. Ya kan? Berarti GA itu berapa? Min 1/2. Nah, kalau GA min 1/2 kita masukkan ya, kita ambilin ini FA-nya ini ya. FA itu sama dengan 2 ditambah 3 kali GA sama dengan 2 ditambah 3 kali min 1/2 sama dengan 2 min 3/2 berapa? 1/2. Berarti yang ditanya ini kan ini. Kalau kita masukkan limitnya menjadi FA kali GA sama dengan setengah dikali dengan min setengah ya kan? Jadinya berapa? Min 1/4.